Sebenarnya ada satu narasumber lagi yang kebetulan berhalangan hadir hari ini. Itu ada Cliff Oyama. Jadi beliau minta maaf karena tidak bisa datang ke acara hari ini gitu. Jadi kita mulai diskusi hari ini. Mungkin kita mulai bahas-bahas dari film musikal dulu kali ya Mbak. Musikal itu kan sebenarnya udah mulai dari zaman dulu ya Bu Desi ya. Mbak Herti juga kan sedang membuat film musikal. Terus Alsina juga menjadi salah satu pemerannya. Menurut Ibu Yesi gimana Bu? Tanggapan film musikal saat ini? Ya, terima kasih Mbak Rani. Saya mengucapkan salam dulu nih pada teman-teman semua nih yang masih muda-muda. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah kita bisa diskusi secara intimate ya hari ini tentang film musikal. Dan kebetulan saya punya pengalaman main film dari usia 12 tahun. Dan film yang pertama saya jadi peran utama itu judulnya Romy dan Julie. Nah sebetulnya kalau mau dibilang itu banyak lagu-lagunya juga dan ada juga tari-tarian bahkan di film yang dibuat di tahun 1974. Bayangkan saya baru 12 tahun tuh Mbak RT. Jadi di situ lagu-lagunya tuh lucu-lucu tapi bahasanya mungkin beda. Kayak mereka suka pakai pantun kayak ada udang di balik batu, na 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 na. Misalnya kayak kalau Romy, kalau Julie jadi peluru, Romy jadi senapannya. Jadi kayak main-mainan. Jadi lagu-lagu dibikin oleh penulis lagunya itu seperti kayak pantun-pantun. Jadi sebenarnya udah ada dan alhamdulillah film itu cukup disukai pada zamannya sehingga akhirnya mengantarkan saya ke film-film berikutnya yang kalau di film saya Gita Cinta dari SMA itu dengan Pak Rano itu sangat kental juga karena ada grup suara Mardika yang dengan tari-tariannya, lagu-lagunya juga dengan Krisya, jadi juga ada musikal juga. Cuman mungkin tidak benar-benar terlalu musikal sekali. Saya belum lihat nonton film Ibu Herti ya sebanyak apa lagunya. Tapi menurut saya itu ya bagus, sudah ada sejak zaman dahulu dan sekarang memang proses belajar buat anak-anak yang terbaik melalui bermain. Nah bermain itu diantaranya lebih mudah lagi dengan tari dan musik. Jadi selamat Ibu udah melakukan hal yang baik dalam proses pembelajaran juga. Tentunya film dan musik itu perpaduannya jadi bikin yang nonton tuh nggak bosan gitu ya Bu ya? Iya, dan lagu-lagunya itu juga bisa disukai, akhirnya bisa meledak, akhirnya bisa juga dijual. Tapi kan kalau musikal itu ada yang lagunya dulu udah top, baru dibuat filmnya. Seperti itu rencananya filmnya Pak Ivan kan yang apa dengan Paksa Rindu ya. Kan mungkin akan dibuat film. Tapi ada juga yang film yang meledak, baru lagunya meledak juga. Ada yang kayak gitu juga. Biasanya beriringan tuh ya. Kalau filmnya meledak, lagunya juga meledak atau lagunya duluan yang meledak. Bisa itu salah satunya. Kalau dari Mbak Herti gimana Mbak? Tanggapannya kalau misalnya saya bilang film musikal gitu. Mungkin aku nanti ada ngobrol ya, ada materiku sendiri juga ya tentang sahabat anak. Kebetulan dari Hard Pictures kita lagi memproduksi satu film sahabat anak itu tentang anak-anak dan musikal. Nah di tengah sosial media yang semuanya cepet gitu ya, semuanya 1 menit. Nah menurut kita ini satu yang bagus untuk kita bisa mengajak anak-anak untuk mencerna mungkin dari sisi pendidikannya itu kali ya. Jadi ini memang pemikiran dari Kak Seto ingin sekali bahwa ada film yang bergenre anak-anak yang dengan konsepnya itu kita bikin dengan musikal karena Kak Seto juga dekat dengan lagu-lagu, juga kita dengan ada Pak Kasur gitu. Jadi memang berusaha untuk lagu itu dan anak-anak itu menjadi bagian dari pengalaman mereka. Jadi mengajak anak-anak untuk menonton dan jadi pengalaman buat mereka menonton bersama keluarganya. Nanti mungkin detailnya aku bisa jelasin ya. Nanti lebih jelasnya kita ngobrol lagi ya. Kita ngobrol dulu dengan kira-kira dari sisi selama ini
gitu ya. Nilai-nilai apa sebenarnya yang bisa kita ambil dari film-film musikal ini? Baik, kalau gitu langsung aja kita tanya nih sama Ibu Yesi. Kalau menurut Bu Yesi nih, kenapa film musikal itu tuh punya daya tarik dari zaman ke zaman gitu? Terus terutama untuk anak nih, apa sih sebenarnya nilai positif yang bisa diambil anak dari si film musikal ini? Gitu? Baik, teman-teman, sebetulnya saya mau menyampaikan juga karena saya kebetulan dosen juga. Dan saya banyak bergerak dengan anak-anak usia dini, remaja, ketika mahasiswa saya, kebetulan ada juga tuh mahasiswa saya 2 ikut hadir di sini. Jadi saya mau menyampaikan dari sudut pendidikannya, boleh ya? Kalau filmnya nanti mungkin mengerti ya. Jadi seperti teman-teman mungkin ada yang sudah tahu, kita mengenal seseorang namanya Gardner. Gardner itu dia seorang ahli PAUD, pendidikan anak usia dini. Dia mengembangkan yang namanya kecerdasan jamak atau bahasa Inggrisnya multiple intelligences. Nah, ternyata kita semua ini itu makhluk istimewa. Gak ada seorang manusia pun diciptakan tidak istimewa. Saya dulu tuh bingung kenapa ya kalau di sekolah itu kok ada ranking 5, ranking 10, sedangkan jumlah mahasiswanya 20. Kalau yang ada ranking cuma 5 atau 10, yang lainnya seperti apa gitu kan? Masa mereka seperti anak-anak yang tidak punya kemampuan keahlian tertentu. Saya selalu sering bertanya, apakah itu adil? Sehingga menjadi pekerjaan juga menjadi para orang tua menjadikan itu sebagai persaingan, sehingga menjadi beban berat buat anak kalau dia tidak ranking. Padahal belajar itu kan seharusnya proses yang membahagiakan, membuat kita senang. Kenapa harus ranking? Kalau dia ranking bagus, kalau dia nggak ranking tanyakan. Sampai suatu hari saya kuliah di Amerika. Saya punya teman sekelas gitu, saya lupa namanya, dia Afro American. Kita nggak boleh bilang negro, Indonesia bilang negro, kita Black American atau Afro American. Dia itu di kelas biasa-biasa aja, tapi kenapa dia dapat beasiswa? Saya bertanya, di kelas biasa-biasa dapat beasiswa. Kalau kita di Indonesia dapat beasiswa pasti harus nilainya tinggi, dari keluarga sangat tidak mampu, surat RT RW dan lain-lain. Nah, hari Minggunya saya nonton basketball pertandingan. Kebetulan kampus kami itu adalah juara basketball di satu area, di Bay Area. Nah, saya lihat teman saya ini lagi main basketball, dia memasukkan banyak banget bola ke ring ya namanya. Loh, kok dia juara, jago banget. Rupanya dia itu mendapatkan beasiswa karena kecerdasan kinestetisnya berkaitan dengan badan. Oh gitu ya. Jadi rupanya kecerdasan itu bukan sebatas cuma IQ aja, bahasa, matematik atau biologi. Ternyata menurut Gardner ini yang saya ketemukan dengan kecerdasan itu banyak sekali. Yang kita sering pakai buat pendidikan ada 9, tapi sebenarnya sekarang penelitian sudah sampai 32 lebih. Termasuk tahu nggak apa yang ke-32 itu? Ada kecerdasan tahan banting. Kalian tahu nggak? Tahan banting itu bisa seseorang kena musibah. Dari orang yang sukses, kena musibah sampai terpuruk, tapi dia bisa bangkit lagi, itu namanya tahan banting, survival base. Itu yang sampai lagi. Jadi kecerdasan itu sangat luas sekali. Jadi si anak yang dapat beasiswa itu berdasarkan kinestetis. Nah yang 9 itu adalah kinestetis tadi udah ya. Musical, ketika dia gampang sekali ngikutin lagu, dia bisa mengarang lagu, dia bisa main musik, itu musical. Logis matematis, ketika dia bisa membuat balok-balok nggak jatuh, atau dia bisa nanti kelak dia bisa membuat jembatan dan lain-lain, itu kecerdasan logik matematis. Dikasih uang ibunya suruh belanja ke warung 50.000 beli ini, dia bisa tahu kembali duitnya berapa. Itu dia pintar gitu. Ada lagi yang namanya kinestetis, sudah logis matematis, intrapersonal, ketika pandai berbicara, menyampaikan sesuatu. Ada interpersonal, filosofi interpersonal. Orang pemikir gimana ya mengerjakan masalah out of the box. Dia akan menyampaikan hal-hal yang sangat penting. Biasanya itu orang yang menghadapi orang pelit tidak bisa dilihat dengan cara yang biasa. Dia akan berpikir, dia berpikir jawaban. Terus ada lagi natural. Kalau nanam pohon itu subur. Mau hujan dia tahu dia bakal hujan. Gitu. Ada orang udah dikasih pupuk, disimpan air, terus mati gitu tanamannya. Tapi dia tuh kalau natural dia punya kemampuan seperti itu. Terus ada apa lagi tadi, musik udah, kinestetis udah ya, pokoknya ada 9 gitu yang kira-kira bisa jalan ini. Satu orang bisa punya lebih dari 1, bisa 3 atau 4. Banyak contohnya, saya ketemu seorang
ahli matematika di satu daerah di NTB. Terus ketika dia tahu paparan tentang kesenjangan, dia bilang, oh pantesan gue sih, saya selama ini ahli matematika. Setelah saya pensiun, saya ditempatkan sebagai ketua perpustakaan. Ternyata saya mendapatkan kebahagiaan justru ketika saya bekerja di perpustakaan, yaitu linguistik, kecerdasan linguistik. Ketika dia bisa tulis buku, bisa orang bisa pandai berapa bahasa, itu linguistik. Nah di situ jadi dari segi pendidikannya, karenanya melalui teater dan musik, saya kembali lagi kecerdasan dari Gardner ini, multimedia intelligence, dengan adanya film maupun teater yang musik itu sebenarnya bisa menjadi kesatuan dari mengembangkan bakat-bakat yang ada. Coba, karena kayak dia, kalau dia ada skenario nggak bu, bukan kan? Fondasi kan selalu skrip ya. Nah dari skrip itu ketika dia cepat menghafal mungkin, atau dia bisa menyampaikan dengan bahasa yang bagus, itu dia mungkin punya kecerdasan yang berkaitan dengan linguistik. Kalau taman baca anak kami yang bebas biaya, tadi saya sebut itu kalau skrip nggak tertulis dulu, jadi cuma dikasih konsep, anak-anak kecil ini dari umur 3 sampai 12 tahun boleh mengembangkan, jadi setiap hari bisa beda tuh rasanya. Nah kalau yang 4 ibu itu mungkin itu musical, udah jelas ada dong, ada sedikit tari-tarian nggak kira-kira kan? Ada koreografinya, terus nanti ada beberapa hal yang mungkin dimasukkan. Itu salah satu proses belajar yang dilakukan oleh pemain-pemain, oleh adik juga ya. Tapi sebenarnya di taman bacaan itu saya selalu bilang, karena di daerah padat penduduk di kampung-kampung ya, kurang matahari, kurang cahaya, nggak usah jadi bintang film, kamu bisa menjadi aktris dalam keluarga kamu, wilayah kamu dan lain-lain. Jadi kita selalu bikin pertunjukan, kita pertunjukannya tuh kalau nggak di trotoar jalan, di pinggir danau, di GKJ pun pernah. Mungkin itu teater anak-anak yang pertama masuk GKJ. Jadi itu ada satu proses belajar yang menyenangkan kalau menurut saya ya. Dan ternyata ketika saya belajar S3, ternyata Gardner ini sudah klop dengan pertunjukan teater musik. Berarti musikal tuh sebenarnya banyak banget ya Bu ya, manfaatnya untuk anak-anak terutama ya. Jadi anak-anak tuh mungkin bisa mengembangkan bakatnya lewat si musikal ini gitu ya. Nah kalau dari Ibu sebagai seorang aktris nih, gimana sih caranya bisa mengerjakan itu bersamaan gitu? Harus acting iya, bernyanyi juga iya gitu, terus waktunya tuh bagaimana tuh? Karena kan itu pasti padat banget untuk menyiapkan perform dalam satu penampilan film, itu pasti akan butuh waktu latihan yang cukup panjang gitu. Oke, ini kembali ke film. Sebenarnya Mbak, saya sekarang saya sudah menambahkan diri saya sebagai artis sepenuhnya ya, karena waktu juga. Tapi memang ada film saya yang akan tayang bulan Oktober ini juga, itu berkaitan dengan judul dan pinjol, itu emang banyak musiknya. Tapi bukan saya yang main, tapi kembali yang bagi saya. Saya sebenarnya kecerdasan saya bukan yang musikal, suka musik, tapi kalau nyanyi atau ngarang musik itu enggak begitu, bukan tidak begitu dalam ya. Tetapi teman-teman, ketika di film Usia 18 yang disutradari oleh Pak Teguh Karya, di mana saya masuk nominasi Best Actress tahun 81, siapa yang tahu dengan Eros Jarot? Nah, Mas Eros itu adiknya Mas Slamet Raharjo. Nah, saya itu di dalam film Usia 18 disuruh nyanyi, bayangkan. Saya dulu tuh ya dari zaman SMA tuh pemalu banget, pemalu sekali. SMP SMA tuh malu sampai ke sekolah. Amerika mau nggak mau jadi nggak malu. Nah, tiba-tiba suruh nyanyi karangan lagu Mas Eros. Itu latihan nyanyi satu lagu ya. Kalau kalian tahu Usia 18 dari jam 8 malam sampai jam 3 pagi. Gini temanya, harus penyanyi tapi tidak seperti orang penyanyi, bisa nggak? Penyanyi tapi tidak seperti orang penyanyi. Kenapa coba? Ada yang bisa tebak nggak? Kenapa itu sebabnya? Orang mau nyanyi tapi tidak seperti penyanyi. Kamu harus seperti bercerita. Jadi berakting, tapi ceritanya kenapa coba? Sebabnya, ada tahu nggak? Ada yang tahu teman-teman di sini? Ada yang bisa menjawab? Itu mau jawab? Mau jawab apa? Itu, hah? Iya. Jadi kalau seperti penyanyi Taylor Swift ya, dia itu menyanyikan. Jadi terima kasih bisa saya menjawab Bu Yesi. Jadi seperti penyanyi Taylor Swift, dia menyanyikan sebuah lagu itu tidak mesti yang harus sesulit Celine Dion yang dengan teknik-teknik menyanyinya itu, tapi dia menyampaikan tiap bait maupun liriknya itu dengan perasaan. Jadi misal sebelum refnya itu dia dengan dinamika yang pelan, pas ketika refnya itu dia dengan emosi yang lebih menggebu, dan ketika di outro atau ending lagu
Terima kasih, tepuk tangan dong. Jadi ada rasanya gitu ya. Aku ya perasaan. Tapi ada lagi tambahnya. Ada yang mau jawab? Yang lain? Ayo, mungkin ada yang Terkait dengan skripnya, skenario. Kenapa? Ada dia yang depan nih. Depan, tengah ya. yang baju yang kerudung putih mbak ya depan. Yang anak sekolah tuh. Nah, Izinkan saya untuk menjawab. Menurut saya mungkin kenapa bernyanyi itu tidak seperti orang bernyanyi, mungkin agar pesan yang ingin disampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik seperti itu, agar lebih jelas tersampaikannya kepada audiens atau penonton seperti itu. tepuk tangan. Gimana ya? Banyak sekali nih ya. Oke, jawabannya semua benar, bagus. Tapi ada satu lagi, yaitu adalah bahwa di dalam tokoh karakter itu, saya namanya Syarifah ya, di dalam itu ini persahabatan antara dua orang, sama-sama sekolah, sama-sama punya cita-cita. Yang laki-laki tiba-tiba bapaknya tuh bekerja di pabrik besi, terus suatu hari dia sedang naik mobil membawa barang-barang, tiba-tiba kecelakaan sehingga meninggal. Nah, jadi nggak bisa sekolah lagi. Si Edo namanya, Idian Nasri yang lain. Edo nggak bisa sekolah, lalu si Syarifah ini, Ipah dipanggilnya, ingin bantu keluarganya, ingin bantu si Edo. Gimana ya supaya bisa ke sekolah lagi? Dia putar otak gimana ya? Bapaknya bilang, ya kamu kan juga masih kecil, dia kan cuma sahabat, udah lah dia cari jalan sendiri. Akhirnya dia nyanyi di bar. Di Indonesia pada budaya saat itu nyanyi di bar itu untuk kalangan masyarakat menengah ke atas masih dianggap sebagai kayak kurang baik. Sampai waktu festival film di Jerman ditanyakan, kenapa emang kok nggak dianggap nggak baik nyanyi di bar? Kalau di Jerman itu hal biasa. Nah pada waktu itu budaya di Indonesia itu memang dianggapnya kurang sopan untuk keluarga si Syarifah ini. Nah, jadi si Syarifah ini kenapa harus penyanyi tapi tidak seperti penyanyi dan tidak bisa seperti seorang penyanyi? Karena dia bukan penyanyi, tapi dia menyanyi karena dia harus mencari uang. Jadi suaranya nggak usah suara bagus kayak ada mungkin ya, suara yang biasa-biasa aja, tapi menyampaikan dengan hati. Misalnya gini, akan ku ceritakan pada mereka, sahabat setia, akan ku ceritakan pada semua indahnya perjalanan kita berdua. Jalan ini penuh pelik dan things like that. Jadi nggak usah, jadi baru satu itu pun susah nyanyinya. Nyanyi katanya, dia berita bener deh. Aduh, saya digojlok banget sama Mas Eros, sampai pingin nyerah, pingin nangis, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, gitu ya. Udah, jadilah film itu akhirnya. Jadi persiapannya dari persiapannya, saya bukan penyanyi seperti Ade atau mungkin teman-teman yang di sini yang suaranya memang oke banget. Tapi saya punya kemampuan yang lain, saya bisa melukis, saya bisa menulis, saya punya kemampuan yang lain. Jadi nggak ada masalah. Kalian punya kecerdasan apapun, nggak usah ada yang merasa kurang karena Tuhan ciptakan kita bagian bunga-bunga dalam taman, semuanya indah, semuanya punya kelebihan masing-masing. Jadi nggak ada lagi ranking-ranking itu. Tapi kita harus menggali. Tadi pertanyaannya apa Mbak? Jadi bahwa mempersiapkan bagaimana ya. Membagi, karena kan harus panjang nih persiapan untuk film musikal itu sendiri kan. Seperti misalnya yang Romi dan Yuli itu, persiapannya kan pasti akan lebih panjang daripada. Ya kebetulan kalau Romi dan Yuli tadi bukan saya, anak-anak yang lain. Jadi kita di tengah saat terang sama saya, ini anak-anak 10 atau 20 anak bernyanyi sambil berkeliling. Tapi itu seru buat mereka tuh main. Nah, bukan hal yang serius gitu. Jadi lebih seru. Tapi kalau persiapan ya, kalau saya bilang besar, saya akan mengambil peran lagi sebagai ketika saya sebagai dosen. Saya dosen di LSPR. Nah, saya mengajar kelas Introduction to Performing Arts. Di mana tugas akhir daripada mahasiswa adalah membuat karya seni pertunjukan teater. Dari mulai bikin cerita, skrip, casting pemain, kostum, make up, audisi, sampai jual tiket, cari sponsor dan lain-lain. Itu 3 bulan. 3 bulan. Nah itu udah mahasiswa saya tuh yang persiapannya seperti itu. Tapi hasilnya juga yang tadinya merasa tidak bisa, nggak bisa acting, ya udah kalau kamu nggak mau, kamu di backstage. Tapi kelompok itu menjadi saling mendukung, dia mau di backstage kayak atau jadi aktor aktris, tetap bisa kerja bersama. Persiapannya bisa 3 bulanan. Kalau yang tadi nyanyi ya tergantung lagu saya sama Esderot sama soalnya penyanyi yang tidak penyanyi, tapi saya yakin yang lain mungkin lebih lama
Oke, baik. Kalau ke Mbak Herti ya, kita boleh tanya-tanya ke Mbak Herti. Mbak Herti juga kan sekarang sedang proses untuk tayang ya Mbak ya, berarti ya? Iya. Sebentar lagi akan tayang filmnya, film Sahabat Anak. Nah, gimana nih dari Mbak Herti sebagai executive producer yakin untuk memproduksi film musikal di tengah pasar yang sekarang tuh kan lagi banyak komedi ya Mbak gitu. Film anak memang sekarang sudah lumayan banyak juga sih ya. Iya, mungkin izin ya kalau boleh aku ada presentasi sedikit ya. Boleh Mbak, silakan. Iya, saya terima kasih dulu sama Mbak Yesi Gusman bisa hadir di sini. Dulu salah satu idola saya. Saya film-filmnya Mbak Yesi saya nonton semua bersama Om Rano Karno. Mungkin yang anak sekarang udah belum tahu ya. Dulu ini kalau sekarang itu mungkin Dian Sastronya gitu kira-kira, bintangnya pada zamannya mungkin mamanya tahu kali ya, mamanya pada ada namanya apa sih kalau dibikin ulang itu apa ya? oh remake kayak gini ya betul. Itu 2 kali di remake. Yang pertama yang main Reva Haldi dengan Sheryl, yang kedua main Prilly dengan Pepender. Iya, Jadi sudah yang tiga. judulnya Gali dan Ratna ya. Gali dan Ratna janji seia abadi. Oh lagu Gali. Kalau Gali Ratna kayaknya udah pada tahu ya. Baru tahu semua nih kalau Gali Ratna nih. Tahu di situ. Saya waktu zaman itu memang masih SMA juga, Mbak Esi. Jadi tuh, iya. Saya zaman itu saya SMA, jadi saya bukan bolos sih ya. Sama teman-teman nonton itu tuh di Tebet. Kan bolos, iya bolos nonton film ya bu. Saya boncengan kan, sama Gita Cinta juga ya. Gita Cinta SMA kita. Oh bukan itu ya, beda ya. Iya, pokoknya kalau zamannya dulu, wah ini Mbak Yesi Gusman ini kita cinta duka, oh kita cinta berakhir duka mendalam dibuai di masa remaja hilang sudah. Tepuk tangan dulu dong. Keren banget ini. Mbak Herti dan Mbak Herti. Tapi kan waktu itu happening banget lah. Saya kalau nonton itu, waduh, berasa ke bawah banget. Iya benar. Jadi memori kita di zaman itu sangat lekat dengan lagu-lagu itu. Harapannya sih seperti itu ya. Dan tadi seperti Mbak Yesi bilang, ada yang ngetop lagunya duluan. Kalau itu mungkin lagunya duluan kayak Bang Haji Oma Irama ya. Semua lagunya itu kan Judi. Wah itu ada tuh. Judi. Begadang jangan begadang. Lagunya udah nempel banget tuh ya. Nempel banget lah, pokoknya top banget lah. Jadi memang dulu tuh musikal memang banyak ya dengan artis-artis yang memang dia punya album ya, Mbak Yesi ya dulu ya. Sherina, tapi Sherina memang ngetop dan lagunya ya. Kalau Sherina sebelumnya berbarengan ya Bu ya? Laskar Pelangi juga. Jadi yang terakhir ada lagu film-film Nawila gitu ya. Oh, ada lagu-lagu yang di sutradari itu juga siapa dia tuh lagu-lagunya yang lama-lama tuh sutradaranya siapa ya? Siapa dia? Siapa dia? Tiga. Ya ada film-film. Pokoknya ada beberapa. Nah memang belakangan film anak itu kan memang juga lagi banyak nih muncul ya sejak zamannya Jumbo ya. Zamannya Jumbo itu juga agak musikal, terus Nawila. Makanya di kami juga ada satu produksi film drama dan penuh dengan musiknya. Jadi mungkin kalau di genre lembaga sensor film masuknya ke musikal gitu.
Nah mungkin bisa di play ya sedikit. Saya mau cerita sedikit tentang film Sahabat Anak yang kita produksi ya, sedikit ya Bunda ya. Jadi memang untuk film musikal ini ada harapan dan tantangan yang memang kita hadapi. Ya Sahabat Anak, harapannya bisa untuk menjadi salah satu alternatif tontonan yang entertainment ya. Selain edukasi, dia juga menghibur. Next, di sini Ajil Dito main. Jadi balik lagi coba tadi ya, pemainnya ada Ajil Dito, ada Tessa, terus ada beberapa cast kita, salah satunya Sienna, dan tentunya Kak Seto. Jadi keinginannya untuk kenapa membuat Sahabat Anak, yaitu mengembalikan kegembiraan anak Indonesia ke layar lebar. Jadi sebagai salah satu yang menjadi kegelisahan Kak Seto selama ini, gitu. Jadi anak Indonesia sekarang ada YouTube, TikTok, game, K-pop, animasi. Nah, mereka punya banyak pilihan hiburan. Tetapi semakin sedikit film yang khusus berbicara tentang dunia anak. Nah, kita tuh membutuhkan film yang tidak menggurui anak, tetapi mengajak mereka tertawa, bernyanyi, bermain, berimajinasi, dan belajar tentang persahabatan. Jadi memang pada umumnya film-film yang anak itu menggambarkan sesuatu persahabatan ya, banyak ya tentang persahabatan, itu baik banget. Nah, filmnya untuk siapa? Itu yang juga jadi pertanyaan kita, kenapa kita mau bikin film ini bentuknya musikal? Karena film jawabannya bukan hanya untuk anak, bahwa lapisan anak, aku senang menontonnya. Lapisan kedua orang tua, aku senang anakku menonton film ini. Inilah menjadi tantangan terbesar film anak ya. Harus dia bisa untuk keduanya. Ya, secara teori seperti itu. Next. Nah, kenapa Sahabat Anak memilih genre musikal? Karena melalui musikal, film bukan hanya gambaran dan dialog. Musik mampu menyampaikan emosi yang sulit diucapkan. Anak-anak sangat dekat dengan dunia lagu, ritme, dan permainan. Lagu membantu menyampaikan nilai tanpa terasa menggurui. Dan musik menciptakan pengalaman menonton yang interaktif. Jadi kenapa Sahabat Anak mengambil genre musikal? Karena kita melihat kayaknya ini nih gitu loh, yang bisa menjembatani keseluruhan yang kita inginkan. Next. Seperti teman-teman ketahui bahwa film musikal, film yang menggunakan lagu, musik, koreografi, dan pertunjukan sebagai bagian integral dari cerita, bukan sekedar soundtrack. Ya, film bukan hanya gambar dan dialog, tapi mampu menyampaikan emosi yang sulit diucapkan. Formula sederhananya ada cerita, ada musik, emotion, performance. Jadilah itu satu musikal film. Kira-kira seperti itu. Next. Nah, kami membuat film Sahabat Anak tentunya dengan tujuan menghadirkan kembali lagu anak Indonesia, memperkenalkan lagu-lagu lama dan baru kepada anak dan lagu kenangan orang tua, mengangkat nilai persahabatan, membangun hubungan anak dan orang tua, menciptakan pengalaman menonton bersama keluarga. Bersama Kak Seto mengajak semua menjadi sahabat ya bagi anak-anak Indonesia. Jadi tujuannya kita Sahabat Anak ini dapat menjadi jembatan antara childhood orang tua dan childhood anak saat ini gitu. Jadi harapannya itu ya, kita bisa dua-duanya bisa menikmati filmnya, bukan cuma kayak kalau film animasi kartun kan kadang-kadang hanya anaknya gitu kan. Nah ini tapi kita berharap di sini bisa dua-duanya tuh punya pengalaman nonton. Next, sedikit aja sih. Nah, yang menjadi tantangan terbesar buat kita di sini, yang pasti ketika memproduksi satu film, khususnya untuk Sahabat Anak, story dan musik harus menjadi bagian dari cerita, bukan cuma selingan. Jadi ya ada inline gitu ya. Itu kesulitannya kita untuk memproduksi. Terus anak sebagai pemeran utama berarti menggali kemampuan dia acting, vokal, emosi, disiplin, sekaligus menjaga dunia anak tetap natural. Nah, ini pesan ke persahabatan, keberanian, kasih sayang,
Dan pendidikan harus terasa melalui cerita, bukan sedang mengajar. Itu bagaimana kita bisa merealisasikan seperti itu. Itu jadi challenge-nya. Sama masalahnya tanggal tayang juga nih, Mbak Yesi. Itu tantangan terbesar kita, karena untuk tanggal tayang kan kita tergantung ya dari XX1 ya. Nah yang repotnya beda 6 bulan, beda setahun. Kalau ini orangnya jadi gede begini. Nah ini Sienna tadinya waktu syuting masih kecil lah, tapi tiba-tiba dia bisa langsung menjulang tinggi ini juga. Nanti pas premier kok kayak beda aja ya. Udah remaja, udah bukan udah gimana lagi lagi dia udah masuk remaja gitu. Makanya momen itu ya maksudnya, aduh kalau tanggal tayangnya mau setahun depan, Sienna udah besar lagi ya. Makanya termasuk juga yang anak-anak yang lain ya. Problemnya itu sih. Nah jadi terus next. Nah di film itu kita tuh ada beberapa lagu-lagu ya. Di situ ada Langkah Kecil Hari Ini, Sahabat Anak, Gembira, Bukan Hanya Mimpi, Si Komo. Nah salah satu lagu yang juga terkenal adalah Si Komo. Si Komo, teman-teman anak-anak tuh tahu nggak lagunya? Si Komo. Mungkin ibu-ibunya ya, masih ada ya Si Komo macet jalan tol ya. Nah itu juga tuh. Terus ada Jazz remake, Si Komo, Sayang Teman, ini juga lagunya Kak Seto. Nah di dalam penayangannya fungsi lagu, peran dalam cerita ada opening song, pasti ada opening songnya memperkenalkan dunia anak, friendship song memperkenalkan persahabatan, dream song mengungkapkan cita-cita atau konflik song menggambarkan masalah, emotional song memperdalam hubungan karakter, terus celebration song itu perayaan closing pesan utama dalam film itu. Jadi memang secara teori dan urutan-urutan yang kita sebut musikal itu ini pakemnya gitu loh. Jadi ada urutan-urutannya gak macam tuh, harus sesuai tuh. Sesuai urutan ini ya. Iya, gitu yang saya pelajari ya. Nah, secara pakem kita udah mengikuti ini nih. Secara pakemnya, secara syaratnya kenapa bisa disebut musikal ya. Jadi kita punya ada 7 lagu lah kira-kira gitu. Next. Nanti mungkin Sienna bisa, nah ini juga salah satu yang kita juga terinspirasi lagu-lagu Pak Kasur. Karena lagu Pak Kasur mempunyai sesuatu yang sangat sederhana tetapi kuat. Anak-anak diajak menjadi anak-anak bukan sekedar mengejar prestasi, tetapi bermain, berteman, bernyanyi, mengenal lingkungan, belajar berbagi, mengenal nilai-nilai kehidupan. Seperti tadi yang Mbak Yesi bilang, bahwa kita bisa mendapat prestasi dari hal yang lain, bukan cuma juara matematika aja gitu. Tapi sebenarnya juga kalau artis itu Mbak Yesi, karena dia belajar menghafal, mungkin dia juga pinter juga ya rata-rata ya. Saya pernah punya temen Ira Wibowo, dulu satu kampus saya di UI. Itu walaupun dia banyak gak masuknya, tapi kalau ujian dia nilainya bagus terus. Iya tetap bagus ya. Walaupun acting terus ya. Jadi karena terbiasa sama syuting itu kita selain ada pressure, jadi terbiasa dalam keadaan tertekan karena deadline, harus siap, harus nggak boleh terlambat, harus menghafal ya, sedikit nggak menghafal sampai total sekali sih. Tapi paling nggak tahu dialognya apa. Acting benar-benar dengan lain, ada yang harus berinteraksi. Itu menjadikan orang selalu menjadikan orang itu menjadi selalu tanggap. Cepat berpikir cepat itu sangat membantu. Makanya artis-artis jago-jago itu pintar-pintar juga IQ-nya ya. Itu harus ya teman-teman, saya mohon perhatian. Hati-hati, banyak orang kalau berpikir yang namanya artis itu tuh nggak pintar gitu, bodoh. Ini benar, ini bahkan saya kuliah S3 itu ada anak S2 nanya gitu ke temannya gini, dia si Gusman artis, emang dia bisa S3, emang dia pintar? Seperti itu. Jadi ada sedikit miring gitu loh. Padahal alhamdulillah saya ketemu lautnya. Jadi jangan beranggapan seperti itu. Jangan, karena dengan mereka bekerja dalam dunia seni peran itu sebenarnya membuat otak kita berpikir jalan terus juga ya, gitu ya. Oke. Nah,
Jadi sahabat anak ingin membawa hal tersebut ke generasi baru, tetapi dengan pendekatan sinema yang modern. Jadi bukan membuat film nostalgia. Jadi memang film ini sebenarnya mengangkat story-nya Kak Seto sebenarnya, tetapi di ya ada story-nya diaplikasikan dalam film cerita ini. Perjalanan hidup Kak Seto itu ada tergambar di sini, dimainkan oleh Haji Lito. Ya makanya kita casting tuh Haji Lito, dan yang jadi Pak Kasur ini anaknya Pak Kasur beneran. Anaknya memang Anaknya beneran. Jadi luar biasa. Bu Kasur, Pak Kasur ya, pada zamannya jadi tahu dong. Nah itu lagunya Gembala, tapi lagu-lagu terus Gembala kalau nggak salah dia nyanyiin si siapa tuh Tasya. Itu banyak lagu-lagu. Oke. Nah itu masalah tadi copyrightnya nanti siapa, yang gitu-gitunya sih memang yang sulit ada ya, maksudnya perlu pendekatan proses lah. Kalau padahal memang film-filmnya bagus. Iya betul. Next, oke. Next. Ya jadi bernyanyi, bermain, bersahabat, bermimpi itu yang memang kita suguhkan, karena setiap anak berhak memiliki lagu tentang masa kecilnya, ya kan? Jadi bagi saya tantangan terbesar bukan bagaimana membuat anak-anak bernyanyi di dalam film, tetapi bagaimana membuat mereka percaya bahwa mereka sedang berada di dalam sebuah dunia yang benar-benar hidup, dunia tentang persahabatan, mimpi, keberanian, dan kegembiraan. Jadi di dalam film Sahabat Anak itu, di situ ada 4 karakter anak, Mbak. Ada 4 karakter anak. Salah satunya Shena. Shena ini di dalam karakternya adalah anak orang berada. Tetapi dia, tapi ibunya itu dominan. Jadi Shena selalu dituntut untuk kamu harus lebih dari yang lain, kamu harus perannya harus lebih banyak, gitu-gitu. Jadi secara psikologis itu tuh. Nah, bagaimana saya bisa keluar dari situ? Nah, itu ada konflik yang tergambar di situ. Yang lain ada satu orang yang kurang mampu. Dia punya cita-cita, punya impian mau ikut dalam pertunjukan Kak Seto. Tetapi orang tuanya awalnya menentang. Kamu ngapain ikut-ikut gitu, nanti kamu kan akan dibully sama teman-teman, kamu kan nggak seperti mereka, gitu-gitu kan. Tapi keinginan anak ini luar biasa. Saya ingin performance. Nah itu problem itu ada tuh di dia. Nanti bagaimana solusinya dia bisa menyelesaikan, nah itu nanti bisa ditonton. Ya yang lainnya ada beberapa karakter, tetapi lebih ke persahabatan lah, supaya bagaimana sih bisa menciptakan sahabat sejak kecil ya, punya sahabat. Kira-kira itu saya rasa. Nah mungkin trailernya boleh dipasang ya, seperti apa ya, satu ya bagian lihat trailernya Sahabat Anak. Izin ya lihat sama-sama. Teman-teman juga pasti penasaran ya filmnya ya. Oke, kita lanjutin latihannya. Semangat, latihannya. Mi, mana gak punya apa, Mi? Sama main jam. Dan korek-korek, nanti comot. Teman-teman, kita nonton para wajib. Kita belajar sedikit apa, ada hadiah. Kok salah pasti bakalan terus. Josh tuh sebenarnya seneng tau main sama kamu, tapi dia nggak ngerti aja gimana cara bilangnya. Ya, tenangin diri kamu dulu, ntar kalau kamu udah siap mau ke depannya sama teman-teman. Beneran pakai aja ya. Tadi tidak
kalau saya mati, tolong adik lanjutkan perjuangan saya mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia. Ya, itu kita. Kayaknya Siena ya pengen tahu ya kita lagu. Boleh. Saya boleh nyanyi ya. Lagu ya. Judulnya Sahabat Anak ya Mbak ya? Sahabat anak ya. Aktivitasnya lagi banyak banget kan ya, sekolah iya, terus ventriloquist juga iya, terus aktif juga di Sanggar Anak Alfa Primero, terus punya grup juga, lebih banyak banget di kegiatannya nih Alsina nih. Nah gimana sih cara membagi waktu supaya semuanya bisa dapat nih, tapi semuanya juga oke, bagus gitu, gimana tuh caranya? Kalau lebih ke sekolah sih yang pastinya kalau izin atau tidak masuk biasanya tanya ke teman atau tanya ke guru, atau mungkin kadang-kadang dikasih PR sama guru biar tidak terketinggalan di pelajaran. Jadi tetap ngejar ya semuanya. Terus kalau misalnya lagi proses film musikal gitu, itu gimana cara ngebagi waktunya? Karena kan reading juga iya gitu, terus harus menghafal banyak lagu gitu. Waktu proses Sahabat Anak ya Bu ya? Pas kayaknya itu pas ada libur sekolah juga kadang-kadang. Kebetulan waktu itu pas lagi libur sekolah. Memang kita dalam syuting kita cocokin juga supaya anak-anak ini tidak terlalu banyak ngambil izin ya. Jadi memang kita pasin waktu liburan. Gitu. Berarti itu salah satu tantangannya juga cari jadwal syuting ya? Benar. Syutingnya benar-benar di bulan Juli kalau nggak salah itu jadi pas liburan sekolah ya? Iya, jadi nggak terlalu banyak ambil, kasihan juga soalnya anak-anaknya kalau nanti bolosnya banyak jadi kekejar gitu loh, nggak kekejar nanti. Itu sih. Tapi capek nggak waktu itu apa rasanya waktu syuting itu perasaannya gimana? Nah pasti tantangan sih pastinya ada, tapi karena bantu teman, terus juga ini kan hobi Shana juga untuk dance dan acting dan nyanyi, jadi enjoy aja sih, jadi nggak kerasa capek. Kalau pada saat Sahabat Anak itu syuting usia berapa nih waktu itu? Berarti umur 11. Setahun yang lalu berarti? Iya, setahun yang lalu. Pas setahun yang lalu. Tapi ternyata perubahannya udah cukup jauh ya, perubahannya Iya, udah cantik banget kayaknya, udah gede banget. Iya benar. Jadi tayangnya kapan ya? Itulah yang kita mohon doanya semuanya, karena itu dia tantangan kita ya. Kita udah ngajuin, kita tunggu dari. Nanti kita tinggal tunggu ya kapan tayangnya ya. Iya betul. Terus kalau dari Siena nih, lebih dari film sama bermusik lebih suka yang mana? Lebih berat kemana nih, film atau musik? Atau memang enggak, aku emang suka film musikal, ngerjain film musikal gitu. Film atau musik, maksudnya musiknya lebih kemana? Lebih suka yang mana nih antara kedua itu? Misalnya ada penawaran nih, aku kasih tawaran kamu buat bikin film musikal jadi salah satu pemerannya, atau ada satu lagi tawaran aku bikinin girl band nanti akan jadi seperti ini misalnya gitu. Itu kamu akan lebih berat kemana nih? Mau ngerjain film dulu atau mau ke musiknya dulu nih? Kayaknya lebih berdua-duanya juga sih. Aduh, ini talenta banget sih. Multi talenta ya. Iya, talenta. Jadi memang serba bisa ya. Panggung apa namanya panggung mereka si Ventriloquist. Iya, itu juga salah satu keahliannya dia. Ya, agak susah juga soalnya kan harus pakai suara perut ya. Iya. Itu belajarnya dari usia berapa tuh? Dari usia 4 tahun. Dari 4 tahun udah bisa main ventriloquist itu. Ya udah mulai belajar otodidak sendiri. Nah tapi sekarang udah ikutan komunitas dan udah lulus. Oh gitu. Ternyata di Indonesia banyak juga ya ventriloquist itu ya. Dan usianya beragam dari yang kecil sampai yang udah tua juga banyak.
Tapi Sky nggak dibawa ya? Sky dibawa dong. Dibawa. Sky itu siapa tuh Sky? Sky itu boneka ventriloquist aku. Oh gitu, punya satu karakter sendiri. Kayak apa tuh dia Sky? Sky itu karena ini cowok ya, jadi dia sering ya main game dan juga kadang-kadang agak ngeselin ya orangnya, agak sombong gitu. Ganggu soalnya. Iya. Di film Sahabat Anak ada nggak Bu? Kebetulan sih enggak. Oh, jadi memang itu Muncul. karakter Sky itu memang di saat penyanyi aja, saat bernyanyi. Iya. Oh, Stereotype sih. Storytelling ya. Kalau dia. Kadang-kadang Shana juga musikal ventriloquist, jadinya ventriloquistnya itu sambil bernyanyi. Storytelling juga bisa, tapi kadang-kadang magic juga. Kebanyakan nyanyi sih. oh jadi memang sebenarnya rangkaian film musikal ini udah dari dulu ya Bu ya, udah belajar. Iya, dari karena salah satu ventriloquist. ketika casting, ketika Sienna punya kemampuan untuk bernyanyi, sambil bercerita, sambil gitu bercerita, ya. jadi makanya Sienna jadi salah satu pemainnya. Kira-kira kayak gitu. Mungkin kita buka pertanyaan ya, buat teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan ke Sina atau ke Bu Herti. Yuk nanya yuk. Ini dari mana sekolahnya? Adik-adik dari mana sekolahnya? Dari SMK 48. SMK 48. Jurusannya apa? Jurusan PF kebetulan produksi film. Produksi film. Wow, luar biasa. Ini jadi nanti jadi kru film ya. Di sini siapa yang mau jadi penulis cerita? Enggak. Dari campers? Kameramen? Apa jadi produsernya? Larang terkait jadi kameramen. Coba. Jadi kameramen ya? Iya. Oh, di sini ada loh DOP terkenal. Mana tuh Bang? Bang? Ada nggak? Masih ada nggak? Bang Marro, tadi ada Joseph mana? Masih ada nggak? Lagi di luar. Ada loh DOP terkenal Bang Joseph, itu gambarnya bagus-bagus. Nanti bisa dilihat di film Black Coffee. Jadi Hard Picture sekarang lagi produksi film Black Coffee. Ini intermezzo sedikit ya. Lagi produksi film Black Coffee yang ceritanya itu tentang orang buta, bukan buta, tunanetra, petani kopi yang dimainkan oleh Reza Rahadian. Filmnya keren banget, nanti itu bisa jadi pembelajaran juga ya. Nah ini berarti kalau di tempat kalian nggak hanya ke film aja kan ya, broadcast TV tetap ya? Iya, jadi kita mempelajari tentang film dan juga siaran program televisi gitu. Oke, saya dulu sebagai dari reporter olahraga, kemudian jadi produser di RCTI Sport, kemudian ke Trans TV, Trans 7, Antv. Terakhir saya megang untuk opening closing ceremony Asian Games. Ya, saya senang banget nih. Saya senang banget kalau ada anak-anak yang memang jurusannya ke film sama broadcast itu, film broadcast itu saya senang banget. Jadi ada regenerasi. Cewek-cewek perlu banyak tuh. Kan di sekolah kita juga dalam satu kelas itu banyak banget ceweknya. Kita dominan di cewek kebetulan. Aduh, ya. Tapi memang keunggulannya cewek-cewek itu rajin. Ya itu sih, ya kan? Ini juga ini banyak nih kita. Ya, nanti cerita-cerita ya tentang pengalaman kita di televisi ya. Wah itu. Oke. Baik, mungkin Ibu tadi mau bertanya? Ada yang mau nanya nggak sih? Kembali saya. Ibu yang pakai kerudung tadi mau nanya. Oh iya iya. Terima kasih, rekan-rekan saya dengan Ibu Yema. Nah, mau nanya nih, kalau buat film musikal itu pada saat casting, buat talent, yang pada saat pemilihan talent itu yang di dominasi itu apa ya? Maksudnya jadi titik beratnya apa? Actingnya, vokalnya, atau dance? Di dalam film musikal berarti ya Bu ya? Yang pemilihan talentnya sendiri. Terus kedua, tentang biaya produksi. Kayaknya biaya produksi film musikal lebih besar ya sih dibandingkan kalau yang drama biasa. Karena kalau film musikal kan pasti banyak lagu ya, otomatis pasti ada banyak lagu baru produksi,
suaranya sampai nanti sampai selesai gitu. Kira-kira lebih besar dan mensiasatinya seperti apa? Terima kasih. Memang idealnya langsung aja tadi ya. Pertama bagaimana talent lebih memilih apa talentnya. ya? Tentu kan kita balik lagi ke tokoh ya, masing-masing tokohnya itu. Tapi kalau untuk musikal yang pasti karena kita ada koreo juga jadi penilaian ya, koreo, tarian, tapi yang pasti juga aktingnya juga sih. Jadi memang 3 unsur itu harus terpenuhi semua, checklist. Tapi kan kadang-kadang yang ini lebih bagus di sininya, yang ini lebih bagus di sininya, yang ini bagus di sininya. Berarti menyesuaikan karakter ya? Iya, tapi buat kita 3 itu jadi penilaian, aktingnya ya, nyanyinya, walaupun nggak bagus-bagus amat suaranya, gitu ya, bukan diambil penyanyi, tapi paling nggak dia bisalah untuk ngikutin lagu ya. Yang penting bisa nyanyi ya, secara teknik vokal. Iya benar. Belakangnya Cuma dilatih, sama koreo sih juga ya, dia harus bisa lah, walaupun nggak jago banget tapi bisa ngikutin. Gitu, berarti harus yang diperhitungkan adalah nyanyinya, koreonya. Ya, sama tadi. Kadang-kadang sama-sama audisi bagus sebenarnya, tapi tadi karakter yang diperlukan itu kan, kalau 4 anak ini kan ada satu karakter yang begini, karakter yang begini, karakter yang begini. Nah ini harus dicocokin ini karakternya nih, iya kan? Shena jadi seorang anak yang kaya, misalnya kayak gitu. Kalau sekarang anaknya bukan. Iya kan? Karakternya dipasin gitu loh. Sesuai dengan itu gitu. Terus juga ada yang tadi yang dari keluarga kurang mampu, di karakternya itu dipasin gitu. Sama seperti kayak cari karakternya Kaseto tuh ya, dicari yang memang agak mirip secara fisik. Iya benar. Termasuk pemeran utamanya Angelito itu kita setengah mati juga tuh untuk pilih siapa yang mirip Kaseto tuh. Iya benar, karena harus mirip Kaseto muda ya. Iya, Kaseto muda. Kira-kira kayak gitu.